Agus, korban penyiraman air keras, minta sisa uang donasi usai divonis buta permanen. Tentang case ini, saya jadi nggak bisa bantu orang banyak, Pak, karena rame di luar sana. Terus saya juga diubur-ubur sama media. Saya nggak doyan pansos, Pak, masuk-masuk TV gitu ya, jumpa-jumpa pers. Bukan saya banget. Saya mah sukanya bantu-bantu ODGJ aja lah, kita main kotor-kotor kita kerjain gitu. Jadi saya nggak suka tampil-tampil di TV gitu, Pak. Nggak suka saya, ya. Jadi saya bisa menempati diri saya, ketika saya dihargai, saya akan dihargai. Tapi ketika saya tidak dihargai, ya nggak apa-apa, saya hargai juga. Dan menjalani dengan rules yang benar. Kalau begitu, kenapa harus diinformasikan secara publik kisah hidup daripada Agus? Kisah mata dia akhirnya buta di ruang publik disampaikan, sehingga menarik simpati orang, menarik rasa ingin orang untuk menyumbang begitu. Kenapa harus dilakukan itu? Ketika hal itu dilakukan, maka kisah yang diungkapkan di ruang publik itu sudah menjadi milik daripada orang, menjadi tujuan atau menjadi harapan yang diinginkan oleh banyak orang. Hal itu juga yang membuat orang-orang tersebut akhirnya menyumbang. Kalau nggak ada cerita itu, orang itu nggak akan menyumbang. Kalau tidak ada kisah itu, orang tidak akan menyumbang. Nah sekarang akhirnya orang menyumbang. Kalau ditanya orang-orang tersebut, menyumbang itu untuk apa? Ya untuk mengobati Agus, mengobati matanya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika uang tersebut sudah diserahkan, dipakai untuk kepentingan pribadi, kira-kira terpenuhi nggak keinginan atau harapan daripada masyarakat? Tentu tidak. Maka jelas itu sudah patut untuk kita duga keras Agus telah melakukan perbuatan pidana penggelapan 372. Mengompor-ngompori, menggiring omongan publik, membuat ujaran kebencian. Maaf, Pak, saya juga di sini hanya orang biasa, Pak, ya. Maafkan kesalahan saya. Saya di sini hanya relawan, pekerja jalanan, Pak. Saya kerja di jalan, bantu-bantu ODGJ yang terlantar, Pak. Itu ODGJ yang pada di jalan saya mandiin, Pak. Saya layakin, Pak, dengan uang saya pribadi, Pak, ya. Dengan uang saya pribadi, saya tekankan itu. Ini sekali lagi ditekankan bahwa keluarga yang meminta kita untuk datang, meminta kita untuk open donasi dan izin tayang ada. Semua buktinya lengkap. Kita sudah siapkan, dan yang dibutuhkan apalagi mutasi udah kita siapkan, Pak. Sampai terakhir kemarin tuh, Pak, saya mutasi rekening pribadi saya udah kita siapkan semua. Oke? Kalau mau serang, ya serang sesuai dengan case-nya, Pak Agus dan juga saya. Nggak usah tuh sampai bapak saya dibawa-bawa, anak kasus saya dibawa-bawa. Kalian lawyer harusnya malu melakukan hal tersebut. Apalagi saya perempuan, ya kalian lawan. Saya perempuan, ya, saya perempuan. Kalian melakukan itu kepada seorang perempuan, apakah kalian nggak malu? Apakah kalian nggak malu? Yakin nggak sih, menurut aku Agus sebelum melaporkan, karena kan mereka tinggal bareng ya, pasti sudah ada komunikasi dengan kuasa hukum. Mungkin kan yang ngerawat selama ini juga katanya Wawa kan di sana. Masa nggak ada komunikasi sama sekali, tanya gitu, kira-kira kalau saya melaporkan Novi ke kantor polisi dengan pasal pencemaran nama baik, oke nggak ya? Aku yakin kalau Agus lingkungannya mengatakan, udahlah jangan Gus, bagaimanapun juga Novi itu berjasa, kalau memang ada hal menyakiti, udahlah lupakan aja. Bahkan Agus juga mengatakan di podcastnya Densu terakhir kali yang dia bilang, saya mau pulang ke Aceh gitu. Terus ditanya lah, gimana? Kan sekarang sedang proses persidangan buat para pelakunya, biarin aja lah, saya sudah memaafkan mereka gitu. Gini loh maksudnya, Agus punya hati yang besar, memaafkan para pelaku yang membuat dia sebegitu menderitanya. Tapi kenapa sama Novi yang ngebantu awalnya A, B, C, dan D diusahakan, kok dia tidak ada rasa minta maafnya? Jadi lebih jahat Novi ya, kalau aku tangkap di sini dibandingkan para pelakunya gitu. Karena Agus sudah memaafkan, tapi kalau Novi nggak memaafkan, ini kan unik ya sebenarnya. Jadi jelas, jangan dibuat seolah-olah isu, wah itu kan mata Agus kan gitu ya, uang sudah masuk ke Agus, sudah dalam penguasaan Agus, maka itu milik Agus. Tidak seperti itu cara kerjanya kawan gitu ya. Itu semuanya diberikan oleh para penyumbang karena ada tujuan, ada hal yang ingin dicapai, ada harapan yang ingin dituju gitu loh. Jadi kalau seandainya uang-uang tersebut diserahkan lalu hanya katanya untuk dibawa penguasaan Agus, siapa yang mau nyumbang? Kalau gitu kembalikan saja uangnya, kan simpel. Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawannya sendiri, minta sisa uang donasi usai dirinya divonis buta permanen.
Diketahui Agus Salim mendapat uang donasi setelah dibantu oleh YouTuber Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo. Donasi yang terkumpul sebesar 1,5 miliar. Namun Agus Salim dan keluarga diduga menyelewengkan uang donasi sebab tak terbuka pada yayasan yang dikelola oleh Pratiwi Novianti. Agus Salim mentransfer sejumlah uang yang ia bagikan kepada keluarganya hingga menuai amarah dari masyarakat. Agus Salim bahkan diduga memberikan uang sebesar 98 juta kepada sang bibi untuk membayar utang di bank. Bahkan uang donasi yang sudah diterima Agus pun belum digunakan Agus untuk berobat sebelum diketahui oleh Pratiwi Novianti menggunakan BPJS. Uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar kini telah dipindah ke yayasan. Uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar kini telah dipindah ke yayasan milik Pratiwi Novianti setelah sempat muncul isu penilapan digunakan keluarga untuk bayar utang rumah. Dalam podcast YouTube Denny Sumargo, Agus meminta sisa donasi ke Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti. Uang itu untuk modal pulang kampung ke Aceh usai Agus divonis buta permanen. Meski demikian, Agus masih memegang 500 juta separuh dari sisa donasi untuk melanjutkan hidup di Aceh. Denny Sumargo pun bereaksi, Muhammad Agus Salim korban penyiraman air keras oleh karyawannya kini berniat ingin pulang kampung ke Aceh setelah divonis buta permanen. Harapan Agus Salim untuk bisa melihat lagi pun kini buyar setelah divonis dokter 95% alami kebutaan. Dikutip dari tribun-sumsel.com, Agus mengaku tidak ingin menyusahkan bibinya di Jakarta. Ini kan Agus terakhir kalinya Pak Denny. Agus mau pulang karena mata Agus sudah divonis buta karena mau dikasih mata buatan, kata Agus saat hadir di podcast Denny Sumargo. Karena Agus udah gak bisa melihat sama sekali lagi, Agus mau balik ke Aceh, terang Agus. Mendengar permintaan Agus itu, sang bibi sempat melarang lantaran sidang lanjutan dengan tersangka belum digelar. Semangat sayang, antar dulu, belum boleh, belum sidang, belum selesai, ujar bibi Agus. Namun Agus kekeh ingin pulang kampung bersama istri. Agus menuturkan telah memaafkan perbuatan tersangka karena menyadari atas ucapannya yang menjadi pemicu disiram air keras. Gak apa-apa Wawa, biarin aja, Agus sudah maafin, apapun kesalahan dia Agus maafin. Ini pun karena lisan lidah Agus sendiri yang berbuat seperti itu, gitu kan, kata Agus. Sebelum pulang, Agus meminta izin kepada Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti untuk menggunakan sisa uang donasinya untuk melanjutkan hidup bersama sang istri. Cuma Agus kepingin menggunakan uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus dan istri Agus. Boleh Agus ambil ketika Agus pulang ke Aceh, ucap Agus kepada Densu. Ya nanti masalah kamu di Aceh dan kebutuhan kamu nanti bicara ke Novi. Kira-kira kamu butuh apa ke yayasan. Udah jangan lagi ke sosial media, kata Denny Sumargo. Muhammad Agus Salim, pria yang jadi korban penyiraman air keras oleh karyawan, kini menangis usai kondisi matanya divonis buta permanen. Saat kembali hadir di podcast Denny Sumargo, Agus Salim mengaku sangat terpukul karena cuma bisa memakai mata buatan dan tidak bisa melihat lagi selamanya. Dilansir dari channel YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Agus menceritakan kesedihannya setelah mendapat vonis soal kondisinya dari dokter. Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawannya sendiri, minta sisa uang donasi usai dirinya divonis buta permanen. Diketahui Agus Salim mendapat uang donasi setelah dibantu oleh YouTuber Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo. Donasi yang terkumpul sebesar 1,5 miliar. Namun Agus Salim dan keluarga diduga menyelewengkan uang donasi sebab tak terbuka pada yayasan yang dikelola oleh Pratiwi Novianti. Agus Salim mentransfer sejumlah uang yang ia bagikan kepada keluarganya hingga menuai amarah dari masyarakat. Agus Salim bahkan diduga memberikan uang sebesar 98 juta kepada sang bibi untuk membayar utang di bank. Bahkan uang donasi yang sudah diterima Agus pun belum digunakan Agus untuk berobat sebelum diketahui oleh Pratiwi Novianti menggunakan BPJS. Uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar kini telah dipindah ke yayasan. Uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar kini telah dipindah ke yayasan milik Pratiwi Novianti setelah sempat muncul isu penilapan digunakan keluarga untuk bayar utang rumah. Dalam podcast YouTube Denny Sumargo, Agus meminta sisa donasi ke Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti. Uang itu untuk modal pulang kampung ke Aceh usai Agus divonis buta permanen. Meski demikian, Agus masih memegang 500 juta separuh dari sisa donasi untuk melanjutkan hidup di Aceh.